yang pertama, disampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa jemaat yang akan mengisi pujian, paduan suara, vokal grup atau solo diharapkan mengambil bagian di kursi bagian depan dan wajib melapor kepada majelis yang bertugas. Yang kedua, sehubungan dengan pelaksanaan program rutin Tim Musik Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana serta sesuai dengan hasil keputusan sidang jemaat ke-24 tanggal 23 November 2024 tentang pelayanan kantoria, telah diputuskan bahwa kantoria akan dibuka bagi seluruh jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana yang memiliki kerinduan serta bersedia untuk membangun komitmen terlibat dalam pelayanan. Untuk itu, bagi jemaat yang bersedia melayani sebagai kantoria, dipersilakan menghubungi Saudari Nadia Waromi atau lewat handphone yang sudah tersedia di slide. Besar harapan kami kiranya Bapak Ibu dapat bergabung untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Yang ketiga, diberitahukan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa dari urusan PSDMKP, Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi pertama anak yatim, piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di GKI, di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Pos Pelayanan Bukit Saitun. Yang kedua, anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan pendidikan akan diberikan tiap jenjang sebagai berikut: SD Rp500.000 per semester, SMP Rp750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, dan S1 2 juta per semester. Untuk itu bagi kami mengajak jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa seperti yang sudah ditampilkan di slide. Akan menghubungi Bapak Penatua Tohar Panjaitan dan jika bersedia silakan mentransfer di rekening yang sudah ditampilkan di slide. Dan informasi ini juga akan diinformasikan kepada masing-masing koordinator rayon untuk diteruskan kepada jemaat. Yang keempat, informasi kehadiran jemaat pada hari Minggu 19 Oktober 2025, ibadah subuh 35 orang, ibadah pagi 243 orang, dan ibadah sore dilakukan perjamuan kudus 150 orang. Kelima, setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah persembahan berbentuk natura. Informasi keenam, kepada Bapak Ibu Jemaat akan dilakukan ibadah syukur HUT ke-69 GKI di Tanah Papua. Untuk itu diinformasikan kepada Bapak Ibu Jemaat bahwa pada hari ini ibadah sore akan ditiadakan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian dapat menghadiri ibadah sesuai dengan undangan ibadah syukur HUT GKI ke-69 GKI di Tanah Papua lingkup klasis Mimika. Yang terhormat Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan yang senantiasa menuntun perjalanan gerejanya. Untuk itu dimohon kehadiran dari Bapak Ibu Jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur perayaan HUT ke-69 GKI di Tanah Papua yang dilaksanakan pada hari ini, Minggu 26 Oktober 2025, jam 13.00 sampai selesai. Tempat halaman kantor GKI Klasis Mimika, Jalan Poros SP5. Akan ada bus jemputan di halte masing-masing, akan dimulai jam 12 siang. Mohon partisipasi dari jemaat untuk kita sama-sama mengikuti ibadah tersebut. Diinformasikan juga kepada jemaat sekalian bahwa perkunjungan akhir tahun dalam masa memasuki minggu-minggu Advent
akan dimulai pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 di jemaat masing-masing. Diharapkan kesediaan jemaat menerima perkunjungan yang dimaksud sesuai dengan jadwal yang akan diatur, dikonfirmasi oleh majelis atau KSP masing-masing. Diinformasikan juga kepada jemaat bahwa pada tanggal 9 November setelah ibadah pagi akan ada basar dari panitia sidang jemaat. Untuk itu mohon kesediaan dari kita semua untuk partisipasi dalam basar ini. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk yang pertama, kita mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Yang kedua, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, pastikan handphone dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Dan keempat, pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari atas mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Riki Simatupan yang akan melayani di ibadah subuh ini, Kantoria Paduan Suara Jemaat, admin gereja, tim multimedia, organis, supir bus, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu subuh ini. Terima kasih atas perhatian dan kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan atas anugerah dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di rumah Tuhan untuk datang beribadah. Kita akan mengikuti tata ibadah hari ulang tahun ke-69 Gereja Kristen Injili di Tanah Papua pada hari ini Minggu 26 Oktober 2025 dengan pelayan firman Bapak Penatua Riki Parlian. Firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama terambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-40 dengan tema Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Subtema kita sehati seiman menuju perabatan Papua baru. Untuk itu Bapak Ibu Jemaat, kita akan beribadah, segera memulai ibadah kita di hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, dalam anugerahnya hari ini kita akan melaksanakan ibadah minggu sekaligus perayaan hari ulang tahun ke-69 GKI di Tanah Papua. Bersukacitalah dengan sorak-sorai serta bersyukurlah
dengan segenap hati melalui pujian, doa dan sembah karena Tuhan itu sungguh baik. Dahulu menyebut Papua sama dengan menyebut negeri iblis. Namun karena kasih-Nya Allah telah datang dan melawat Papua melalui hadirnya Otto dan Gessler serta para utusan Allah. Allah sendiri hadir mengubah sejarah kelam Papua dari tiada harapan kini menjadi harapan masa depan di dalam Tuhan. Suluh pengharapan disulut sejak 5 Februari 1855. Terang Injil itu terus merambat, menebus waktu hingga akhirnya. Allah sang penguasa sejarah dan waktu telah menetapkan waktu, yakni 26 Oktober 1956 sebagai hari lahirnya GKI di tanah Papua. Kini sang kepala GKI di tanah Papua memandu kita di tahun kesehatian tahun 2025 ini untuk selalu berpihak pada keadilan dan kebenaran, sehingga sekarang menyebut Papua sama dengan menyebut Injil. Jemaat diundang berdiri dan kita bersama memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani 119 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Kita dalam ibadah HUT ke-69 GKI di tanah Papua berlangsung hanya di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia, serta di dalam Roh Kudus yang menghibur dan membarui umat-Nya. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Masih dalam keadaan berdiri, kita bernyanyi nyanyian rohani 8 ayat 1 dan 4. Haleluya, hai pujilah. Dunia
silakan duduk. Kita akan mengaku dosa kita. Hari ini adalah hari ulang tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Selama 69 tahun, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja telah menyertai perjalanan gereja ini. Kita pun sadar bahwa dalam kehidupan sebagai gereja, acap kali kita menyimpang dari kehendak Tuhan, maka sudah sepatutnya kita mengaku dosa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Pengasih, kami mengaku bahwa kami gagal menjalankan kehidupan gereja ini dalam kuasa dan rancangan-Mu. Kami cenderung melakukan apa yang kami pikirkan, bukan apa yang Tuhan pikirkan bagi gereja-Mu, maka kemanusiaan kami meredupkan kuasa-Mu dan wibawa sorgawi dalam pelayanan kami. Yesus, dengarlah seruan hatiku. Kami tanpa sadar telah gagal mewujudkan karakter Injili gereja ini dalam persekutuan kesaksian, pelayanan kasih dan keadilan dalam gereja dan di tengah masyarakat. Yesus yang menang, sertai hamba-Mu. Beri sengsara dan perang, percaya ku teguh. Ampuni kami dalam nama Yesus, amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani 182 ayat 3, Tuhan yang hidup. Pemberitaan anugerah. Setiap orang yang mengaku dosanya dengan sungguh, Tuhan mengampuni. Sebab Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat kepada semua yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 9. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Pujian jemaat nyanyian rohani 139 ayat 4. Ya Allahku, cahayamu. Ya
petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru bagi hidupmu, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 10. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus 5 ayat 8. Dipersilakan duduk kembali. Vokal grup Kairos akan memuji Tuhan. Dipersilakan.
ayat 1 sampai dengan 40. Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Saya membuka Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Dengan perikop saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Hanok diangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, dan bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janjinya setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh kelihatan dan melambai-lambai kepadanya, dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata dengan demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari di suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, sambil memandang jauh ke depan, Ishak memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman,
ketika hampir waktunya akan mati, Yakub memberkati masing-masing anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman, menjelang kematiannya, Yusuf menyebut tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Karena iman, setelah lahir, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu bagus rupanya dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Karena iman, setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab ia mengarahkan pandangannya kepada upah. Karena iman, ia meninggalkan Mesir tanpa takut kepada murka raja. Ia bertahan seolah-olah ia sudah melihat Dia yang tidak kelihatan. Karena iman, ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasaan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, Rehab, pelacur itu, tidak turut binasa bersama orang-orang tidak taat, karena ia telah menyebut pengintai-pengintai itu dengan damai. Apalagi yang harus aku sebutkan, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Wanita-wanita telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati oleh karena kebangkitan. Namun orang-orang lain membiarkannya dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka peroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari dengan batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesengsaraan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah dalam tanah. Namun mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun telah diberikan kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Shalom. Tema kita ialah iman yang mempersatukan kita. Ibrani ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Penulis Ibrani ini masih anonim, tidak ada namanya. Diperkirakan itu ditulis oleh Paulus, Barnabas, Apolos atau Lukas. Kitab Ibrani ini ditujukan kepada komunitas Yahudi besar seperti Roma, Antioquia, atau Alexandria. Ini didasarkan pada fakta bahwa penulis masih membicarakan sistem persembahan dan pelayanan di bait suci
seolah-olah masih berlangsung, yaitu di Ibrani 10 ayat 11. Kitab Ibrani ditunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi pengikut Kristus, yaitu Yahudi Kristen, yang tampaknya berada di bawah tekanan besar untuk kembali ke sistem keagamaan Yahudi lama, yaitu hukum Taurat dan persembahan bait suci. Penulis kitab Ibrani ini ingin menguatkan iman penerima dan mendorong mereka untuk tetap teguh dan percaya mereka pada Yesus Kristus sebagai iman besar yang lebih tinggi daripada imam-imam Yahudi, serta memberikan harapan akan janji-janji Allah yang lebih baik melalui iman. Kita akan membahas ayat per ayat. Ayat 1 yaitu kuncinya pistis, iman. Berarti kepercayaan yang penuh kepada Allah meskipun tanpa bukti fisik. Iman adalah fondasi keyakinan atas janji-janji Allah yang belum terlihat atau terwujud. Ini adalah keyakinan terhadap hal-hal yang diharapkan tetapi belum kita lihat. Ayat 2, marturio atau diberi kesaksian atau dipersaksikan. Para nenek moyang atau tokoh-tokoh perjanjian lama mendapatkan kesaksian dari Allah bahwa mereka hidup berkenan kepadanya melalui iman mereka. Saya percaya orang tua kita dulu Kristen, kita bisa berada di sini di rumah Allah karena iman orang tua kita. Ayat 3, rema, firman. Dalam arti kata yang diucapkan oleh Allah. Iman memungkinkan kita memahami bahwa dunia diciptakan oleh Allah hanya melalui firman-Nya. Dari sesuatu yang tidak terlihat menjadi terlihat. Iman yang menyebabkan Habel dipandang benar oleh Allah, iman Habel terlihat dari persembahan kurban yang lebih baik daripada Kain, menunjukkan bahwa Allah menyukai hati yang penuh iman dan ketaatan. Itu di ayat keempat. Terangkat atau dipindahkan iman Hanok sangat kuat sehingga ia tidak mengalami kematian tetapi langsung dibawa oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa iman dapat memindahkan seseorang dari dunia ini ke dalam hadirat Allah. Kalau zaman sekarang dapat jackpot katanya, istilah anak-anak sekarang. Jadi tidak mengalami kematian. Iman adalah syarat mutlak untuk berkenan kepada Allah. Iman percaya bahwa Allah ada dan Dia memberikan upah kepada mereka yang mencarinya. Itu di ayat ke-6. Taat. Iman Abraham ditunjukkan melalui ketaatannya untuk meninggalkan tanah airnya dan pergi ke negeri yang belum ia kenal berdasarkan janji Allah. Kita percaya Bapak Ibu pergi dari keluarganya mungkin di Jawa, Sulawesi, Sumatera. Kita percaya beriman bahwa kita di sini mencari pekerjaan, taat, kita akan diberkati. Iman Sarah memungkinkan dia menerima kekuatan dari Allah untuk mengandung dan melahirkan. Meskipun usianya sudah sangat tua. Itu di ayat 11. Iman Abraham diuji ketika Allah meminta Ishak untuk dipersembahkan. Abraham percaya bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak dari kematian jika perlu. Di ayat 17 sampai 19. Orang tua Musa bertindak dalam iman untuk menyelamatkan anak mereka dari ancaman pembunuhan oleh Firaun dengan percaya bahwa Allah akan memelihara Musa. Itu di ayat 23. Tindakan Israel mengelilingi Yeriko dilakukan karena iman mereka pada perintah Allah. Meskipun secara manusiawi tidak masuk akal bahwa dinding besar itu akan runtuh hanya dengan mengelilinginya. Percaya di ayat 30. Ayat 32 sampai 38
penulis menyebutkan lebih banyak tokoh iman dari Perjanjian Lama yang semuanya menghadapi kesulitan besar, tetapi tetap beriman kepada Allah. Iman mereka diwujudkan dalam tindakan berani dan kesetiaan yang teguh. Ayat 39 sampai 40, meskipun pahlawan iman ini hidup dan mati dalam iman, mereka tidak menerima penggenapan penuh dari janji Allah dalam hidup mereka. Namun melalui iman mereka berkontribusi kepada rencana keselamatan yang sempurna yang akan dipenuhi melalui Kristus. Iman sebagai dasar kesatuan. Dalam jemaat, iman harus menjadi dasar dalam menjalani kehidupan. Iman membawa pengharapan bagi jemaat yang mempersatukan mereka meskipun menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Seperti para tokoh iman di Perjanjian Lama yang hidup berdasarkan janji Allah, jemaat saat ini dipersatukan melalui pengharapan akan janji Tuhan dalam Kristus. Iman ini menggerakkan jemaat untuk hidup saling mendukung, mempercayai rencana Allah bahkan dalam ketidakpastian sekalipun. Ini terjadi di jemaat-jemaat di rayon yang akan mempersiapkan kepanitiaan. Rayon 1 dalam sidang jemaat, rayon 3 dalam panitia Natal, mereka bersatu dan percaya bahwa acara ini harus berlangsung, seberapapun dana yang ada, mereka bersatu dan percaya. Ini yang janji iman yang mereka percayakan. Iman dinyatakan dalam ketaatan. Contoh-contoh dari Habel, Nuh, Abraham, dan Sarah menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang percaya tetapi juga ketaatan. Jemaat dipanggil untuk menunjukkan iman melalui tindakan nyata dan ketaatan kepada panggilan Tuhan. Seperti Abraham yang taat untuk pergi ke tempat yang belum ia kenal, jemaat harus hidup untuk melangkah bersama-sama dalam iman, bahkan jika itu berarti memasuki masa atau tempat yang belum pasti. Ketaatan kolektif kepada iman Allah akan memperkuat ikatan antara anggota jemaat dan memperlihatkan kesatuan dalam tujuan. Contohnya, HUT GKI di Tanah Papua. Memang yang ditunjuk rayon 4, tapi semua panitia itu dari rayon 1 sampai rayon 4. Kita tidak melihat ini rayon 4, tapi ini dilihat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Iman yang luar biasa ditunjukkan dari panitia HUT yang kemarin membutuhkan dana hampir 200 juta, puji Tuhan, hampir tercukupi. Ini kembali lagi bukan misalnya bicara sumbangan rayon 4, tidak. Tapi ini jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan tidak mengizinkan jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dipermalukan di ibadah HUT klasis. Kita lihat kemarin panitia sungguh luar biasa, gladi bersih, mempersiapkan semuanya. Ada jemaat yang ditunjuk tidak bisa support, tapi masing-masing saling membackup. Mereka siap untuk pindah jalur, misalnya seperti perlengkapan menjadi seperti saya mengurus keamanan dan parkir. Mereka siap membantu. Itu demi kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk panitia rayon 4, tapi tidak. Ini jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Iman yang berpengaruh pada generasi mendatang, yaitu ayat 13 sampai 22. Tokoh-tokoh seperti Ishak, Yakub, dan Yusuf percaya kepada janji Allah walaupun mereka sendiri tidak mengalami penggenapan janji itu dalam hidup mereka. Saya sedikit cerita, opung saya, karena saya dari Sumatera Utara, opung saya merantau ke Sibolga. Dari Sibolga, papa saya merantau ke Jakarta. Dari Jakarta saya merantau ke Papua. Saya bisa di sini kalau tidak
opung saya berdoa. Tidak mungkin saya bisa sampai di sini. Tidak mungkin saya bisa membawa istri saya sampai sini dan dia percaya kalau di sini baik-baik saja. Ini generasi yang disiapkan dari nenek kita, tete kita, bahwa dia percaya anaknya, cucunya akan selamat karena iman mereka, karena doa mereka. Jadi Bapak Ibu, ajarkanlah anak-anak kita untuk percaya bahwa dimanapun ia akan ditempatkan, Tuhan akan menyertainya. Ajarkan bahwa papa mamanya berdoa untuk dia. Ajarkan bahwa kekhawatiran itu hal yang biasa, tetapi Tuhan menyertai kau nak, Tuhan menjaga kau. Karena banyak dari orang tua setelah anaknya SMP dia harus melepaskan ke tingkat lebih lanjut, SMA mungkin di Jayapura atau di Sulawesi, Makassar, Manado, atau ke Jawa, bahkan ke luar negeri. Saya belum merasakan nanti akan sekitar 2 tahun lagi karena anak saya 1 SMP. Tapi saya sudah melihat contoh-contoh iman seperti Ibu Sinta, Pak Cornelis yang melepaskan anak-anaknya dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai anak-anak kita dimanapun mereka berada. Kekhawatiran orang tua yang biasa melihat anaknya di rumah pasti terjadi. Tapi zaman mungkin Bapak Cornelis pergi jauh, tidak ada video call ya. Tapi ibu percaya anaknya bersekolah dengan baik. Jadi kita punya alat untuk memantau anak-anak kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan menyertai anak-anak kita. Karena kita harus transfer untuk generasi berikutnya. Iman yang mengatasi tantangan bersama. Musa, bangsa Israel dan Rehab adalah contoh bahwa iman membawa jemaat kepada keberanian menghadapi tantangan besar bersama-sama. Dalam kehidupan gereja selalu ada tantangan yang datang, baik secara pribadi maupun kolektif. Tapi iman yang mempersatukan jemaat dapat menghadapi tantangan tersebut dengan penuh keberanian. Iman yang menyatukan dalam pengorbanan. Para tokoh iman seperti Gideon, Daud, dan Samuel menunjukkan bahwa iman kadang-kadang menuntut pengorbanan besar, bahkan penderitaan. Iman yang mempersatukan jemaat tidak berarti jalan yang selalu mudah, seperti para tokoh iman dalam Ibrani 11. Kita mengalami penderitaan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian saya. Jadi istri saya tahun 2017 kita transplant ginjal. Jadi istri saya mengalami penyakit gagal ginjal namanya nephrotic syndrome. Dia beriman bahwa dia menginginkan ginjal baru karena syaratnya cuma ginjal baru atau cuci darah. Dia mengimani itu. Saya mau ginjal baru di 2016-17 gitu. Saya mau ginjal baru. Tapi dia tidak tahu minta ke siapa dan kita tidak tahu donornya dari mana. Pengobatan berjalan dan dia dinyatakan vonis harus cuci darah dan dikirim ke Jakarta dan mengalami cuci darah berapa bulan. Saya melakukan tes. Jadi waktu itu umur 38-an saya baru tahu kalau golongan darah saya B. Jadi selama ini saya tidak tahu golongan darah saya apa. Jadi saat itu saya baru tahu dan puji Tuhan istri saya juga golongan darahnya B. Dilakukan screening dan saya lolos.
Kenapa tidak ke keluarga? Banyak alasan kenapa ke tidak saudara kandung, karena banyak stigma yang bilang bahwa dengan ginjal satu akan beban yang berat. Tidak. Secara teori dokter bilang ginjal itu hanya bekerja 20%. Kalau 2 berarti 40%. Jadi sisanya tidak bekerja dengan seperti biasa. Jadi oke, saya maju. Kembali lagi, ini bukan karena saya kerja di Freeport dan istri saya kerja di kontraktor, tidak. Tapi iman istri saya menjawab apa yang dia butuhkan, apa yang dia perlukan. Dari 2017 sampai sekarang, saya dalam kondisi baik. Puji Tuhan, istri saya dalam kondisi baik. Dan semua terlaksana dalam keadaan baik. Saya percaya Bapak Ibu, apapun itu masalahnya, perkatakanlah dalam iman, perkatakanlah terus dan terus apa keinginan Bapak Ibu. Tapi ingat, saya pernah bertanya kepada anak saya, karena kau punya iman, apakah kau bisa memegang listrik itu tanpa kesetrum? Tapi dia dengan jawab, dia bilang, tidak dong, kita harus punya akal. Itu pertanyaan saya kepada anak saya. Kita harus punya akal. Bukan berarti dengan iman kita bermegah diri dan bilang kita bisa, tapi kita tidak berakal. Kita bisa lihat kasus per kasus. Tapi dengan iman, sekarang istri saya tidak perlu cuci darah. Dia bisa menemani saya di sini, dan saya bisa bersaksi di depan Bapak Ibu sekalian. Iman menunjukkan penggenapan ayat 39 sampai 40. Penggenapan sudah terjadi kepada istri saya. Semua pahlawan iman itu hidup keyakinan bahwa Allah menggenapi janjinya. Meskipun mereka sendiri tidak menerima janji itu selama hidup mereka. Jemaat dipanggil untuk memiliki iman yang tidak hanya berfokus pada kehidupan saat ini, tetapi juga pada penggenapan janji Allah yang akan datang. Seperti para tokoh dalam Ibrani 11, jemaat perlu hidup dalam kesatuan iman dengan pandangan yang jauh ke depan, percaya bahwa Allah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka. Ini menciptakan harapan kolektif yang kuat di antara jemaat, memperkuat ikatan mereka sebagai satu tubuh yang dipersatukan dalam iman kepada Kristus. Penggenapan, percaya atau tidak, saya dulu pertama masuk di Kuala itu saya di Rayon 3, Pak Eko sebagai koordinator majelis, koordinator Rayon 3, dia selalu rajin untuk memberikan jadwal, dia datengin ke rumah saya, tapi saya tidak pernah datang. Dia tapi tetap memberikan jadwal. Lanjut, saya pindah ke Rayon 2 di RT 3 di rumah Bapak keluarga Darwin Sawaki, saya tinggal di situ. Saya juga dapat undangan. Akhirnya saya pindah ke Rayon 3, puji Tuhan saya membeli rumah di RT 5 dan sekarang saya berdiri sendiri. Berdiri di sini, maaf. Ini kalau Pak Eko tidak mendatangkan rumah saya untuk terus mengajak ibadah rayon, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah dijadwalkan akan menjadi majelis, terimalah. Karena Tuhan memanggil tidak sembarangan. Tuhan pasti memanggil pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mempersiapkan persembahan kita. Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur sambil mengingat kata Alkitab pada 2 Korintus 9 ayat 6. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Pujian bersama nyanyian Syukur Ya Tuhan Kami ayat 1 sampai 5. Syukur ya Tuhan kami, semua kekoyakan, kelam dan awan-awan, kesia-siaan. Dan tanah Iblis tetap menguasa, pengharapan semu, dan kami yang kecewa tak tahu kasih-Mu. Ajaiblah sayang Tuhan, kasih-Mu yang besar, mengutus pemberita kebangkitan benar. Dibimbing oleh Yesus yang mati di salib, tak takut lagi kami, rahasia nasib. Shalom, bersama dengan 4 kantong kolekte, 3 kotak, 1 kotak diakonia, 1 kotak program, dan 1 kotak komitmen iman. Ada juga keluarga yang membawa persembahan secara khusus, 2 pengucapan syukur, dan 2 amplop persembahan persepuluhan. Persembahan pengucapan syukur dari Rayon 1 RT 2 dan 1 pengucapan syukur tidak menyebutkan nama. Persembahan persepuluhan dari Rayon 1 RT 2 nomor 22 dan persembahan persepuluhan dari seorang pemuda di Rayon 2. Persembahan akan didoakan langsung dari mimbar. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan penuh syukur, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, inilah persembahan umat-Mu bersama setiap pribadi atau keluarga yang mempersembahkan persepuluhan atau pengucapan syukur secara khusus karena segala kebaikan-Mu yang dialami. Terimalah persembahan yang kami bawa hari ini kepadamu sebagai bagian dari ibadah pengucapan syukur atas kasih karunia-Mu mendirikan gereja-Mu di negeri Papua. Syukur hari pembentukan gereja dan syukur pemberian persembahan umat menjadi dasar pengakuan bahwa sejarah awal dan akhir hanyalah bersumber kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, kami bersyukur. Amin.
Kita akan mengaku iman kita, diundang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman kita di GKI di tanah, pengakuan iman GKI di tanah Papua. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Pujian Jemaat nyanyian rohani 13. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa buat Ibu Nancy Antau lagi dirujuk ke Jakarta untuk berobat. Bapak Sinyo Samuela dirujuk ke Jakarta untuk berobat. Saudari Doli Runaki dalam pemulihan selesai operasi di RSUD. Ibu Penatua Maria Jakadewa dalam pemulihan. Ibu Syamas Diana Masnandifu dalam pemulihan. Anak Esther Gilar Point dalam pemulihan, Ibu Christine Waromi dalam pemulihan, Ibu Uli Yakob dalam pemulihan. Perayaan HUT ke-69 GKI di tanah Papua seklasis Mimika di kantor klasis hari ini. Panitia sidang jemaat ke-25 tahun, Panitia Natal 2025 jemaat, Saudara Hizkia Wamahma dalam pemulihan, Bapak Frans Rumbiak dalam pemulihan. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Bapa buat umatnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di subuh ini. Kita akan bernyanyi nyanyian Jemaat Suara Gembira ayat 18, nyanyian Suara Gembira 18 ayat 1 dan 2.
Ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat 2 dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Siarkan kebenua sedunia besar, ke kampungnya semua, terang Injil yang benar, terang Injil yang benar. Berita kepada bangsa, siapa Bapaknya yang memberi sentosa dengan sejahtera, dengan sejahtera. Kembalilah ke rumahmu, ke tempat pekerjaanmu sehari-hari dengan damai sejahtera. Jadilah warga gereja yang setia dalam iman dan bertekun dalam pelayanan. Beritakanlah Injil senantiasa dimanapun kamu berada. Sekarang ya Tuhan, biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat bersaat teduh. Bapak Ibu, Bapak Ibu jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan kembali dari nyanyian Jemaat Suara Gembira ayat yang pertama. Siarkan kebenua sedunia besar, ke kampungnya semua, terang Injil yang benar, terang Injil yang benar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.